Info terkini. Sobat Pengadilan Negeri Magetan melakukan mediasi terhadap kasus gugatan terhadap 2 pedagang sayur yang digugat oleh Bitner warga Desa Pesu, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan karena berjualan sayur di wilayah desanya. Juru bicara PN Magetan Dedi Alparesi mengatakan majelis hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua PN Magetan Chandra dengan anggota C. Sarwono Munte dan Nisa Durifandi menunjuk seorang mediator untuk menyelesaikan gugatan larangan penjual sayur keliling melalui mediasi. Dalam mediasi yang dilakukan, penggugat mengaku keberadaan pedagang sayur keliling di desanya membuat toko kelontong miliknya menjadi sepi pembeli. Dedi Alparesi menambahkan, selain menggugat kepada 2 pedagang keliling, Bitner juga menggugat kepala desa, ketua BPD dan ketua RT di lingkungannya karena tidak mengeluarkan larangan bagi pedagang sayur keliling masuk ke Desa Pesu. Karena tidak menemukan kata sepakat, mediasi akan dilanjutkan pada hari Rabu mendatang. Gugatan penggugat ini pada intinya menggugat beberapa pedagang sayur keliling di Desa Pesu, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, karena menganggap para pedagang keliling ini merugikan penggugat yang berjualan toko kelontong di sana, begitu. Itu intinya. Dan juga penggugat menggugat kepala desa, kepala BPD dan ketua RT di sana. Hasil mediasinya, para pihak masih belum menemui titik kesepakatan dan meminta ditunda mediasinya 1 minggu lagi. Sementara Heru Riyadi Wasto, kuasa hukum dari 2 pedagang keliling tergugat mengatakan penggugat meminta ganti rugi sebesar 10 juta rupiah dengan alasan toko kelontong milik penggugat menjadi sepi karena keberadaan para pedagang sayur keliling. Yang titik pokoknya kita sebenarnya kan sudah ada kesepakatan, cuman satu hal yang dia minta itu terkait dengan ganti rugi. Nah, dari para tergugat ini dia minta ganti rugi, nah itu yang masih jadi kendala. Nah, masih jadi tarik ulur antara para pihak ini, makanya dikasih waktu mungkin nanti 30 hari ke depan atau mungkin dari 1 minggu ke depan ini ada sama-sama menurunkan tensi lah. Tadi yang disampaikan ini di mediasi itu 10 juta. Alasannya apa permintaan ganti rugi? Ya, karena dia merasa dirugikan dengan adanya pedagang sayur keliling ini. Bitner selaku penggugat 2 pedagang sayur keliling mengatakan dia mengaku tidak melarang pedagang sayur keliling yang menggunakan sepeda motor, tetapi melarang kepada 2 pedagang sayur keliling yang menggunakan mobil yang berjualan di Desa Pesu dari pagi sampai sore. Bitner mengaku adanya surat pernyataan bersama tahun 2022 di mana dalam pernyataannya tersebut pedagang keliling boleh berdagang tapi tidak mangkal dan tidak nongkrong di dekat pedagang di Desa Pesu. 2 mobil pedagang sayur keliling menurutnya sudah mirip dengan toko dan mangkal di Desa Pesu dari pukul 6 hingga pukul 1 siang. Bitner juga mengaku akibat keberadaan pedagang sayur yang menggunakan mobil pickup selama 5 tahun merugi hingga 500 juta rupiah. Dia juga mengaku rumahnya sempat disita bank karena toko kelontong miliknya sepi akibat keberadaan pedagang sayur yang mangkal di desanya. Jadi yang 2 ini sebenarnya bukan toko sayuran, toko berjalan kalian. Karena semua komplit isinya. Sama dengan si toko loh. Jadi kita harus paham itu. Mindset jangan salah gitu. Itu sama dengan toko, Pak. Ada semuanya. Tepung, bumbu, kerupuk segala macam ada. Sayuran ada semua. Kalau yang sayuran saya ngapain larang? Lengkap, Pak, sama dengan toko berjalan gitu. Dan hanya 2 orang yang lain semuanya sama punya etika. Mas, kali lewat ya. Nggak ada sampai berjam-jam mangkal gitu. Yang lain punya nomor etika. Itu kan dibuat tertulis pernyataan tahun 2022. Boleh berdagang tapi tidak mangkal terlalu lama dan tidak ngetem terlalu lama di Pesu, biar kami juga yang punya usaha nggak mati gitu loh. Jadi itu kan namanya gugatan material, itu kan hak saya toh. Saya hitung kerugian saya setiap hari rata-rata 200.000, 300.000 dan itu rasul selama 5 tahun. 5 tahun saya menderita gitu. Sampai saya punya utang, rumah saya itu mau disita. Ini bertahun sebenarnya aib saya ya. Sampai rumah saya itu mau disita bank tahun 2022. Kepala Desa Pesu Gondo mengatakan permasalahan warganya dengan pedagang sayur sudah terjadi sejak tahun 2022 lalu dan telah dilakukan mediasi. Dalam kesepakatan mediasi, pedagang keliling diimbau tidak mangkal di dekat toko kelontong milik Bitner. Menurutnya kehadiran pedagang sayur keliling sangat membantu masyarakat karena sejak pagi sudah mulai jualan. Pedagang sayur keliling bahkan bisa diminta tolong untuk mencarikan kebutuhan sayur mayur yang sifatnya mendadak. Masyarakat pada umumnya justru sangat membutuhkan karena pedagang sayur memang pelayanan yang prima. Pagi sudah hadir, sudah mungkin membeli pun
ada kekurangan pun tidak apa-apa, istilahnya utang juga boleh. Kalau mediasi sempat dilakukan berapa kali nih? Mediasi sudah 2 kali. Pertama di desa itu tanggal 4 Juli tahun 2022. Oh, ini sudah lama berarti? Ya, Sudah lama, 2022 atau 2024? sudah mediasi karena tuntutan mereka ya seperti itu. Namun bisa juga membijaksanai pedagang sayur tidak mangkal di toko Linda tersebut. Sudah ada himbauan. Ada himbauan, tapi dia pun saya monitor juga tidak mangkal di situ. Karena saya sendiri setiap hari lewat di situ ada lebih dari 3 kali tidak ada yang mangkal di depan toko Linda. Sebelumnya ribuan pedagang sayur etek lau menggeruduk Pengadilan Negeri Kabupaten Magetan memberikan dukungan kepada 2 rekan mereka yang menjalani sidang perdana gugatan terhadap pelarangan berjualan di Desa Pesu. Kedua pedagang sayur keliling tersebut digugat oleh Bitner selaku pemilik toko kelontong di Desa Pesu yang mengaku selama 5 tahun merugi karena keberadaan pedagang sayur etek membuat tokonya sepi pembeli. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan.